Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah saya perhatikan sudah mulai penuh, maka saya mau ke materi inti. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa urusan terpenting, investasi terpenting bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat, ini kita sudah hafal hadisnya. Tidak lain adalah 3 perkara. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama nopo Bapak Ibu? Sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariah, jenengan hafal. Yang kedua nopo? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga nopo? Waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau tahu ini yang oleh Rasulullah tunjukkan, bukti kecintaan kepada Rasulullah, kita harus mengikuti apa yang Rasulullah instruksikan. Karena bukti cinta kepada Allah juga harus kita mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Maka para bapak, para ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, 3 perkara ini menurut panjenengan sudah dimaksimalkan belum ikhtiar panjenengan? Pertama, sedekah jariahnya. Infak panjenengan sudah optimal belum saat ini? Coba introspeksi masing-masing. Jangan-jangan hanya sekedarnya. Ini kotak sudah lewat belum? Oh sedang, oh di depan. Ya. Dioptimalkan nyun pangapunten, karena itu harta investasi kita yang sebenarnya di akhirat. Manakala kita membutuhkan pertolongan, tidak ada yang bisa membantu kita. Ketika di alam barzah, ketika nanti di akhirat, yang bisa membantu 3 tadi. Sedekahnya bagaimana? Ilmunya bagaimana? Anak solehnya? Menurut saya yang paling mudah dan memungkinkan yang kedua. Sedekah jariah, tidak semua panjenengan bisa optimal hartanya. Anak yang soleh juga sekarang, cobi menurut panjenengan, gampang nopo susah Bu untuk bisa mendapatkan, menjadikan anak kita anak soleh soleha? Gampang nopo susah? Susah. Godaannya lebih berat sekarang ini. Zaman saya kecil gak ada HP, gak ada gangguan. Saya juga gak bisa membayangkan kalau dulu kecil sudah ada HP, mungkin gak belajar sampai kebakar rambut saya tadi. Mungkin akan sibuk ya, main HP. Tapi bagi yang dulu ya, kelahiran 70 apalagi 60 atau tahun 50-an, tidak ada gangguan dari HP. Tapi anak-anak kita sekarang, nyun sewu, kuncinya di ini. Kenapa terjadi tawuran antar pelajar? Mereka di sini saling mengolok-olok satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mengapa anak kita sampai berhalwat, bertemu laki-laki perempuan beda jenis di suatu tempat? Dari HP. Bisa jadi tidak ketemu secara fisik, tapi malam hari bisa video call. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau malam hari putra putri panjenengan jam 1 malam kok masih cekikian di dalam kamar, harus ditengok. Sedang apa itu anak kita? Jangan dibiarkan. Kalau perlu waktunya tidur, HP-nya ambil oleh orang tuanya. Maka kami di MA ketika anak datang, HP kumpulkan. Saya buat kotak 1 kelas 10, kotak 2 kelas 11, kelas 12. Nanti pulang diambil. Ini semata-mata untuk apa? Untuk membentengi anak kita agar konsentrasi belajar. Loh Pak Romanto nanti ketinggalan ilmu informasi, ketika gurunya butuh untuk literasi, ambil HP-nya di bawah pengawasan guru mata pelajarannya. Tapi ketika tidak, tetap disimpan. Kalau tidak, kita nanti kecewa. Kepengin punya anak soleh, ternyata semuanya gagal semuanya. Ketika di alam barzah mungkin berharap
anak-anaknya mendoakan, tapi ternyata tidak ada satupun yang sampai. Karena apa? Anaknya bukan anak yang soleh. Maka menurut saya Bapak Ibu harus membekali diri. Keimanan, ketakwaan kita sendiri upayakan. Jangan berharap banyak dari anak-anak kita. Jangan berharap banyak dari orang lain. Karena Allah tegas, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan balasan dari Allah kecuali yang dia usahakan, upayakan. Tapi insya Allah kalau putra-putrinya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, akan bermanfaat baginya. Maka para pimpinan di cabang baik Muhammadiyah, Aisyah, Ortomnya, insya Allah panjenengan semua akan mendapatkan pahala jariah manakala aumnya, baik pendidikannya, kesehatannya itu terus bermanfaat. Meskipun panjenengan tiada. Termasuk niki almarhum Pak Haji Muslim. Pendahulu sebelumnya sinten meleh di wilayah ini? Pak Haji Ahmad Baris Soim. Dan juga para pimpinan lain, insya Allah beliau terus akan mendapatkan, ya, karena asarnya banyak. Ya, saya ingatkan di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini penegasan Allah. Inna nahnu, sesungguhnya kami Allah, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, ya. Wa naktubu ma qaddamu, dan yang mencatat apa-apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, yang kita lakukan hari ini ada intelnya yang mengawasi, yang enggak pernah lalai. Allah mengutus malaikat untuk selalu menjaga kita. Raqibun atid. Raqib atid. Allah selalu memasang CCTV, ya. Mungkin kalau di masjid bisa tidak terpantau, ada bagian ruangan yang enggak terpantau, tapi CCTV Allah selalu memantau kulo panjenengan. Apapun yang dilakukan atas pengetahuan Allah. Kemudian wa asarohum, itu bekas-bekas mereka, kebaikan-kebaikan mereka di dunia itu tetap Allah akan catat dan diberi balasan. Coba saya ingin tanya, yang diberi amanah sebagai pimpinan cabang baik Muhammadiyah, Aisyah, NA, Pemuda, cobi angkat tangan sambil golong absen. Niki yang ngomong atas nama daerah niki. Alhamdulillah. Pak Haji Ali, Pak Haji Tarwidi kira-kira ngopeni, ngurusi umat niku payah napa mboten? Susah napa mboten? Ewet napa mboten, Bu? Susah. Maka kalau tidak diniati karena Allah, jenengan pasti akan mengeluh terus. Lelahnya harus lillah. Lelahnya harus karena Allah. Karena kalau tidak kecewa. Tuwas wis durusi ngene. Ibarate sikil gawe sirah, sirah gawe sikil. Meres napa? Keringet. Banting tulang. Pripun niku tulang kok dibanting-banting? Keringetnya niku ibarat mawon sudah bekerja keras. Tekan gone ora dalem kok malah dipaidu. Wonten mboten? Wah, niki pimpinan kan mantuk-mantuk sedaya niki berarti sesuai fakta niki. Pramila meskipun tidak dipuji, tidak diapresiasi, dipaidu, itu kan karena mereka enggak paham yang maidu niku. Yang maido itu nggak pernah merasakan seperti yang jenengan rasakan. Biarkan, wong dia punya pikiran, punya lesan, ya. Makanya nyun pangapunten, ketika itu dipegang, insya Allah jenengan nggak akan pernah mutung, jenengan nggak akan pernah berhenti untuk beramal soleh.
Karena yang diharapkan apa? Libtigha'i mardhatillah, mengharap ridhonya Allah. Maka jenengan akan selalu berangkat pengajian Ahad pagi, siapapun yang ceramah. Lah Romanto kok. Misal kayak muridku misal kayak nggih, yen sewu niki di hadapan guru-guru saya, nggih. Umpamane kanca, paling disampaikan ngene ngerti. Hati-hati. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Silaturahmi juga demikian. Semuanya itu instruksi Allah dan Rasulnya. Tidak sekedar apa yang kita dapatkan, tapi nilai ketaatan kepada Allah. Kita hadir karena taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim, orang Islam laki-laki dan perempuan. Terus napa melih? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Yang kepingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, lakukan silaturahmi, ketemu saudara-saudara, tetangga, teman yang mungkin satu pekan kita sibuk masing-masing mengurusi pekerjaan kita. Tapi ketika berangkat di Ahad pagi bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa tercerahkan. Pramila nggih, penceramahipun nggih, kalau sing lucu, kalau nggih sing serius, nggih jangan serius terus, karena saya yakin yang hadir ini di majelis ini orang-orang yang membawa banyak masalah. Terus mboten Bu? Kira-kira ada nggak yang punya utang nih? Ada. Maka harus dicerahkan, dibahagiakan dengan informasi-informasi yang menggembirakan, tapi juga harus diingatkan urusan-urusan yang membuat kula panjenengan harus serius, karena yang namanya kematian pasti akan menghampiri kula panjenengan, tinggal tunggu waktu. Jabitipun penggalih yun pangapunten, berapa banyak teman kita yang sudah meninggal? Coba yang usia 80 tahun sinten yang hadir 80 tahun, 70 tahun, alhamdulillah. Pak nyun sewu, berapa teman panjenengan yang sudah meninggal? Untuk gampang ngeten, kawan 2% ya, usia 70 tahun. Memang betul. A'mara ummati baina sittina was sab'ina sanatan. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya juzu dzalik itu berarti ya aqalluhum itu sedikit yang bisa melampaui dari 60 atau 70 tahun. Bisa jadi saya yang saat ini sudah 50 lebih, Bu. Ya. Lebihnya berapa bulan? Karena kelahiran Agustus. Panjenengan yang 70, bisa jadi saya lebih dulu. Menurut Allah untuk dipanggil lebih dulu. Atau sebaliknya yang 70 akan lebih dulu. Ya. Terus Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka setiap dari kita khususnya para bapak punya kewajiban menjaga dirinya dan keluarganya agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Di surah At-Tahrim ayatnya ayat 4 Allah mengultimatum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi diri sendiri dulu. Wa ahlikum itu berarti keluargamu. Terus melebar ya. Tidak cuma keluarga, tetangga, masyarakat di sekitarnya untuk tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka sebagai penutup ini saya sampaikan kepada panjenengan, ada 4 golongan yang diharamkan masuk nerakanya Allah. Jadi kalau menjaga diri kita, keluarga kita untuk tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, jadilah di antara 4 atau bisa dilakukan 4-4-nya. Rasulullah menyampaikan, hurrima 'alan nari kullu hayyinin. Hurrima, diharamkan, 'alan nar, atas api neraka.
Sinten yang pertama, hazinin itu orang yang rendah hati. Rendah hati, kebalikan rendah hati ini ku napa? Sombong. Artinya kalau kepengen tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, jangan sombong, alias harus rendah hati. Walaupun pinter, tidak meremehkan yang tidak pinter. Walaupun kaya, tidak meremehkan yang tidak punya ataupun yang miskin. Walaupun pejabat, tidak meremehkan yang rakyat biasa. Ya. Maka saya katakan rendah hati itu tawadhu. Tawadhu di hadapan Allah, tawadhu di hadapan manusia. Merasa kurang dirinya, jadi perlu diperbaiki terus. Belum sempurna imannya, harus disempurnakan terus. Termasuk ilmunya, haus untuk ngangsu kaweruh. Siapapun yang menyampaikan, asalkan benar sumbernya Al-Quran As-Sunnah, kita terima. Tapi kalau tidak, kita tolak. Dan yun pangapunten, Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam Sahih Muslim disampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya punya kesombongan, meskipun sebesar biji. Mungkin bisa biji sawi, biji nopo Bu yang paling gede? Biji salak, ya, biji durian itu kan besar, paling sebesar itu. Tapi yang paling kecil biji sawi, ya, diibaratkan biji sawi. Yang kedua sinten yang diharamkan masuk surga? Layinin. Layin itu ucapannya itu lemah lembut. Nyun sewu, bukan karena pelan, tapi ucapannya tidak menyakiti perasaan orang lain. Coba, siapa yang pernah nulis chat di WA kemudian dihapus? Ngacung. Coba, itu kenapa dihapus panjenengan? Karena bisa salah kirim, bisa juga setelah diperhatikan, wah ini khawatir menyakiti, kemudian dihapus, ya. Makanya pikirkan dulu, fakir qabla an ta'zima, mikir baru nulis, tidak nulis baru mikir, akhirnya dihapus, ya. Makanya itu tulisan, lesan itu sekarang bisa dalam bentuk tulisan. Maka harus layan itu berarti yang berpotensi memotivasi, membahagiakan orang lain, jangan malah sebaliknya, ucapannya membuat apa? Sakit hati. Terutama pasangan suami istri dijaga, apalagi pasangan sudah sepuh, harus saling menjaga agar bisa husnul khotimah. Yang ketiga, para ibu yang diharamkan dan bapak yang diharamkan masuk nerakanya Allah adalah sahlin, orang yang membuat mudah urusan orang lain, ya. Jangan menganut prinsip kalau bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat mudah? Itu prinsip birokrasi yang tidak benar, ya. Tapi birokrasi yang benar, kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dibuat susah? Para pimpinan selaku pelayan umat harus mempermudah urusan umat, jangan mempersulit. Para kepala sekolah yang hadir harus mempermudah urusan wali murid. Ketika belum bisa membayar, ngeremping-ngeremping bener-bener gak punya, dimaklumi. Jangan wes narasum bayar ora oleh atau tidak boleh ikut ujian. Menurut saya ini nanti hati-hati, bisa kategori mempersulit, ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, qarib. Maka jenengan sering mendengar kata akrab, itu dari kata akrob, dekat. Maka yang dekat dimaksud, nyun pangapunten Bapak Ibu, bukan yang selalu duduk berdampingan dengan kita. Tapi Rasulullah menyampaikan yang dimaksud akrab adalah orang yang mau mencintai saudaranya, temannya
sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Makanya dia dekat, ada apa selalu saling membantu, saling meringankan beban satu dengan yang lain. Maka Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara panjenengan termasuk saya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yun sewu, kalau diteplak begini kok sakit, jangan neplak orang lain. Kalau panjenengan memberi kepada sesama tetangga atau saudara, kok jenengan suka, berarti saudara juga suka. Jangan sekali-kali memberi sudah mau basi, timbang dibuat tak parengke. Jangan, wong jenengan aja nggak mau kok diberikan orang lain. Itu bukti-bukti dari kecintaan kepada sesama. Mekaten Bapak Ibu, ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ingat, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amalan itu akan dilihat akhirnya. Maka usahakan akhir hidup kita itu bisa husnul khotimah. Untuk bisa husnul khotimah, kita harus istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, termasuk istiqomah hadir di pengajian Ahad pagi ini. Insya Allah jenengan akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, fasilitas, penghargaan dari Allah. Keluar saja dari rumah sudah fisabilillah di jalan Allah. Ketika berangkat ke sini menuntut ilmu, Allah mudahkan nanti masuk ke dalam surganya Allah. Belum lagi dapat pahala silaturahmi, belum lagi menuntut ilmunya, belum lagi dapat pencerahan, belum lagi pulang nanti mungkin ada yang dapat sarapan. Ngeten apa? Jenengan dereng sarapan? Sama, monggo kita akhiri. Engkang kula aturaken mugi-mugi kita juga dipertemukan, dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan bersama-sama, berkelompok. Ingat, Muhammadiyah itu berusaha untuk mengantarkan warganya ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Jannah itu surga, Naim itu penuh kenikmatan. Maka mau masuk tidak, Allah yang menentukan. Bisa jadi ini semuanya di depan pintu, tapi ada yang masuk duluan, ada tidak. Kenapa? Ada yang nggak masuk-masuk, karena apa? Anane sikut-sikutan, sesama warga Muhammadiyah atau sesama pimpinan, maka nggak boleh. Priye carane, bagaimana caranya bisa bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan amal-amal usaha, program-program yang dicanangkan oleh Muhammadiyah beserta urtumnya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.